nggak ada di komentar sebelumnya. Komentar Pak terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini yang dipermasalahkan? Oh, itu biar biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Ini satpam saja kalau jelasnya kayak gini. Dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Kita nih ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa Pak membalikkan opini publik sekaligus yang menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Kalian ini pembohong nih ijazahnya asli. Bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles. Yang penjelasan rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau membicarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Buntut klarifikasi UGM dan memberikan sebuah pernyataan bahwa ijazah Jokowi asli dan Jokowi adalah alumni UGM. Memang UGM adalah lembaga yang sah untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Akan tetapi komentar masyarakat masih sangat miring sekali, bahkan masyarakat semakin tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli karena UGM memberikan klarifikasi secara sepihak, tidak melibatkan pihak yang bertentangan atau pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Masyarakat butuh bukti, bukan narasi. Itu kebanyakan komentar dari masyarakat. Terjadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, satpam. Dan Banyak satpamnya memang. Ya, artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara ya, Sivitas Akademika. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini satpam saja kalau jelasnya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan rektor UGM juga memberikan penjelasan ada 10 poin. Ini Sebelum kita ngobrol ini kan. jadi loh, ini rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. Nah, ini parah nih. Tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia, saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia untuk show, kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik yang dari perdebatan wacana itu harus semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, fotokopian di-upload, link juga bisa diklik. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah, yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Nah, ini sangat menyedihkan. Kalau UGM sudah seperti itu, bagaimana juga dengan kampus-kampus lainnya? Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah
terkait ijazah Jokowi, betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Ya. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat mungkin, tidak tahu. Tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa, tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain dengan mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya. Itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahu lah, bukti itu lebih bertenaga, lebih powerful ketimbang hanya perkataan gitu. Evidence based fakta gitu. Nah, itu yang membuat saya prihatin karena kalau memang UGM ini dan Sivitas Akademika ini memang betul-betul punya etos itu dan tidak punya rasa bersalah, attitude-nya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka dengan simpel bentuk tim fact finding. Nah, tim fact finding itu kerja sekian lama, kemudian melaporkan ke rektorat Hasilnya ini. temuan fact findingnya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Kesimpulannya bisa jadi, kesimpulannya ternyata betul Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Misalnya kayak gitu. Saya punya 3 skenario memang. Satu, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah tapi tidak selesai. Berapa? Karena milih jadi tukang pelitur kan. Nah, jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur perkaruan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih atau bahasa milenialnya ingin ngeles gitu. Yang tidak menunjukkan etos sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah. Baik yang sudah ketika dia memadamkan acara sampai itu kan seperti kalau itu dulu biasa dilakukan era Orde Baru, betul, Kodam atau Satpam atau yang penjelasan rektor UGM itu maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Ini parah nih. Great. Jadi ada humas yang canggih ya. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi UGM dan Jokowi drama berakhir, mampus akhirnya pemilik ijazah asli Sumanto akui. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana tanggapan atau komentar para masyarakat atau netizen kita di bawah ini. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana kelanjutannya. Nah, di sini dikatakan dalam sebuah tanggapan atau komentar masyarakat kita, Republik Indonesia adanya hanya hukum rimba. Nah, siapa yang kuat duitnya, kuat powernya, itu yang akan menang. Nah, dimana kita melihat meski bersangkutan itu salah, ya tentu saja kebohongan akan terbongkar dalam atau sidang nanti. Semangat untuk para pembongkar semua kebenaran. Nah, berjuang terus Pak Roy Suryo, dimana semoga Allah selalu melindungi para perjuangan yang akan engkau perjuangkan. Nah, dimana tentunya kita melihat di dunia kebal hukum. Nah, dimana ingat, yang suka bohong masih ada pengadilan akhir yang bisa kau permainkan, dan kita tuntut mereka di akhir para pejabat yang menjabat di dunia ini. Nah, sebagai pemimpin kita di negara ini, banyak sudah yang kita menyiksa atau ada banyak jenggalnya. Nah, teman-teman semua, semoga Allah melindungi para tersangka pembela kebenarannya ini. Semoga kedepannya juga jangan berkecil hati Bang Roy. Yang batal pasti musnah, kebenaran pasti ditunjukkan pada akhirnya. Nah, tentu saja sudah terang bendera ijazah Jokowi ini palsu dari foto. Nah, dari situ kita tahu bahwa skripsi KKN dibuktikan lain, tetapi UGM dan Polri terus mencoba melindungi Jokowi. Ingat, ada hukum, ada Tuhan yang tidak bisa engkau langkahi. Nah, itu saja teman-teman ya. Semoga kedepannya ijazah atau kepalsuan Pak Joko Widodo ini akan semoga perlahan terbongkar semuanya. Nah, tentu saja sudah Jokowi itu digantung. Jangan lama-lama, rakyat sudah sangat ingat sekali melihat dan menyaksikan Jokowi digantung supaya di Iran dan negara lain. Nah,
tentu saja untuk menghilangkan rasa stres teruslah mengebrus atau Roy, tapi ingat jaga kesehatanmu dan berhati-hatilah, banyak yang tidak senang dengan engkau untuk membongkar semua kebenaran-kebenaran di negara ini. Nah, tentu saja kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Sehat selalu Pak Roy Suryo untuk pembela kebenaran Indonesia ini. Nah, dimana bahaya Suman sudah mulai abal-abal ya. Yang penting di persidangan pembuktian transparan dihadiri Jokowi serta ijazah aslinya ditampilkan dengan atau dinampakkan ke publik biar semuanya tidak amburadul ya. Tentu saja saya hanya khawatir aja ijazah tidak diperlihatkan asli. Kalau tiba-tiba menetapkan tersangka, mudah-mudahan tidak demikian terjadi babak 3 jilid tua ya. Tentu saja semua rakyat Indonesia ini berharap agar penegak hukum tidak tebang pilih, jangan sampai rakyat disakiti dan jangan sampai rakyat habis kesabarannya. Nah, adili ijazah Jokowi dan ijazah palsu secara adil dan transparan ke publik. Ya, terlepas dari itu, sengaja mengulur hingga 2029 dan alih isu sesuai keinginannya. Semoga keinginannya itu semua tercapai ya. Tentu saja teman-temannya, kalau benar Pak Roy jadi tersangka berarti hukum di Indonesia ini tidak berfungsi lagi ya. Dimana aneh orang yang fakta benar mau dihukum termuk cuman omong besar, nggak ada fakta hukum yang mau dipakai di saksi atau faktanya. Nah, teman-teman, dimana RRT sehat-sehat hati murni, jangan lupa Indonesia maju ya. Foto di ijazah Jokowi diakui asli miliknya, padahal foto orang bernama Domanto, bahkan anaknya sendiri mengakui bahwa itu foto bapaknya. Nah, dimana tapi susah Jokowi kebal hukum karena Polri-nya kasih asuhan kepada Joko Widodo. Nah, teman-teman semua, dimana selama rezim dikuasai oleh termuk, apakah mungkin keadilan itu akan ditegakkan ya? Tentu saja saya berharap Rismon CS menang dalam kasus ini. Tentu saja saya kasihan sama Rismon CS karena kelihatan sangat capek banget, tapi hasilnya sangat tidak memuaskan dan tidak menunjukkan hasil satupun ya. Teman-teman, di mana aparat penegak hukum ini jadi aparat pelindungan penguasaan. Dalam pembacaan tentang keaslian ijazah Pak Jokowi, urusan yang masuk penjara, tetapi publik bisa nggak mendadak mana asli atau palsu. Orang yang tidak tinggi sekolah pun dapat menebak yang dengan potongan yang berkacamata di ijazahnya Pak Joko Widodo ya. Dimana sepanjang ijazah aslinya tidak dibuka, akan banyak juga korban yang akan mampus dibikin orang-orang ini. Nah, diperlukan Spiderman di Indonesia, tiba-tiba ada yang tergantung di atas jadi tontonan, entah siapa itu nantinya. Kita tunggu saja atau kita saksikan saja ya. Seandainya ijazah itu asli, mau diteliti secara apapun, dengan teknologi apapun, pasti akan keraguan dalam dirinya sendiri, teman-teman ya. Nah, dimana cara sederhanakan sandikan fotonya di ijazah foto dengan lama Joko Widodo, sangat mirip tapi tidak sama, beda orang. Kalau kita bandingkan memang benar tidak mirip dengan Jokowi. Nah, dimana sebaiknya Pak Mahfud MD dan Gus Iman menggugat Gibran Wapres nggak punya ijazah SMA, dipastikan presisi 1000% ya. Dimana akhirnya kesampaian doa tersangka Hore melayang, dimana semua gugatan itu akan satu persatu tercapai, teman-temannya. Nah, teman-teman, podcast terakhir Mas Roy Suryo menjalankan penetapan jadi tersangka. Nah, selama Roy Anda ditetapkan jadi tersangka ya, itu sudah Roy pancing, nggak sudah ditetapkan sebagai tersangka semua, teman-temannya. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi cuplikan video yang begitu menarik, dimana lagi-lagi Roy Suryo ini membongkar semua kebohongan
ijazahnya Pak Joko Widodo ini. Nah, teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bersama-sama terus, atau tekan tombol subscribe atau berikan tanggapan Anda di dalam kolom komentar biar Anda tidak ketinggalan channel-channel berikut ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.